pusing, stres, gak ada inspirasi? Coba deh stay di Insiga. Siapa tahu dapat pengetahuan baru dan dapat mengembalikan semangat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gemilang Agung dimanapun Anda berada, ini adalah podcast pertama saya dan ini adalah episode pertama. Di podcast yang pertama ini saya ingin mengangkat sebuah tema, Anda berproses maka Anda akan memiliki progres. Karena memang seperti itulah dalam kehidupan kita. Ketika Anda memiliki keinginan hidup yang bahagia, maka Anda harus mau berproses untuk mendapatkan kebahagiaan hidup itu. Dan begitupun ketika Anda memiliki keinginan untuk hidup lebih baik lagi. Pun ketika Anda memiliki keinginan untuk sukses di masa yang akan datang, maka Anda pun harus mau melakukan sesuatu, berproses, sehingga dari proses Anda itu akan mengantarkan Anda kepada sebuah kesuksesan di masa yang akan datang. Nah, di podcast kali ini kita akan lebih banyak membahas terkait dengan bagaimana seharusnya Anda berproses sehingga Anda akan lebih mudah meraih, mewujudkan semua keinginan Anda. Nah, oke teman-teman sekalian, di episode pertama ini kita akan membahas terkait dengan kebiasaan adalah salah satu penentu keberhasilan. Ketika kebiasaan itu adalah penentu, maka ini harus kita pelajari dengan serius. Kenapa? Karena ketika kita belajar yang lain, sementara penentunya tidak kita pelajari, maka ini akan memperlambat kita meraih sebuah kesuksesan. Kenapa kebiasaan itu dikatakan menjadi sebuah penentu? Karena gini teman-teman sekalian, biasanya ilustrasinya gini, ketika teman-teman memiliki kebiasaan yang buruk, maka tentu apa yang akan teman-teman dapatkan, apa yang akan teman-teman hasilkan dari perbuatan teman-teman yang buruk itu, maka akan berdampak buruk juga untuk kita. Tapi ketika kebiasaan teman-teman semua adalah baik, ya, maka teman-teman semua akan mendapatkan sesuatu yang baik pula. Nah, maka dari itu ketika teman-teman memiliki keinginan untuk hidup bahagia, memiliki keinginan hidup sukses, untuk lebih baik lagi, maka teman-teman semua harus memiliki kebiasaan yang baik agar teman-teman semua mendapatkan apa yang teman-teman harapkan. Nah, teman-teman sekalian, untuk kawan-kawan semua yang sudah memiliki kebiasaan yang baik, itu sudah alhamdulillah. Tapi masalahnya ketika teman-teman semua masih memiliki kebiasaan buruk. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Maka teman-teman harus merubah itu semua. Nah, bagaimana cara merubahnya? Maka di episode pertama ini kita akan membahas terkait dengan proses terbentuknya kebiasaan. Baik, teman-teman semua, kebiasaan adalah hal yang kita lakukan berulang-ulang. Nah, sebelum lebih jauh kita bicara, coba kamu jawab dulu ya. Setiap pagi kamu bangun tidur pukul berapa? Ayo, jawab yang jujur ya. Nggak ada yang tahu kok, hanya kamu saja dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tulis tuh ya, jam berapa kamu bangun tidur. Pasti deh, setiap kamu punya jam khusus bangun pagi, betul? Ada yang jam 4 pagi, ada yang jam 5, atau jam 6 pagi. Bahkan ada yang lebih molor lagi, sampai jam 7. Masya Allah, sampai telat terus masuk sekolahnya, masuk kampusnya, masuk kerjaannya, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi hampir setiap hari. Benar kan? Nah, itulah yang disebut dengan kebiasaan, atau dalam bahasa lainnya dinamakan habit. Kebiasaan adalah hal yang kita lakukan berulang-ulang, tetapi terkadang kita tidak sadar akan kebiasaan kita. Ya seperti berjalan sendiri, udah otomatis gitu. Kita nggak sanggup lagi ngerem. Kita juga sudah tidak bisa menilainya, apakah itu baik atau buruk untuk kita. Justru kita lah yang dikendalikan. Pikiran sadar sudah tidak mampu lagi menganalisanya. Dia berjalan begitu saja otomatis dan spontan. Mari kita lihat sejenak pikiran kamu ya teman-teman sekalian. Pada saat menyeberang jalan misalnya, apakah kamu harus berkonsentrasi pada setiap langkah? Kalau kamu melakukan itu, pasti deh kamu akan tertabrak mobil karena kamu nggak sempat melihat kiri kanan. Pada saat kamu memakan pizza misalnya, apakah kamu harus memikirkan bagaimana cara mencernanya? Pada saat tidur misalnya, apakah kamu juga berkonsentrasi agar tetap bernapas?
Tentu tidak, bukan? Kamu tidak melakukan semua itu dengan pikiran sadar atau conscious kamu, bukan? Yaps, kamu melakukan semua itu dengan pikiran bawah sadar. Dengan sebutan lainnya adalah subconscious. Manusia memiliki dua macam pikiran, teman-teman, yakni pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran kita itu seperti gunung es. Gunung es itu ada yang kelihatan karena dia muncul di permukaan, dan ada yang tidak kelihatan. Demikian juga pikiran kita. Ada bagian yang bisa kita lihat dan kita kendalikan, yaitu pikiran sadar. Dan ada sebagian besar lainnya yang tidak tampak dan tidak terkontrol oleh kita, yaitu bawah sadar. Tapi pikiran bawah sadarlah yang menentukan sebagian besar hasil yang kita peroleh dalam hidup kita ini. Pikiran sadar hanya mengendalikan hidup kita sebesar 12% saja, teman-teman. Sedangkan pikiran bawah sadar mengendalikan hidup kita sebesar 88%. Wow, bisa kamu bayangkan betapa hidup manusia itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadarnya. Cara jalan kita, cara duduk kita, cara makan kita, cara berbicara kita, cara berpikir kita, cara bertindak, semuanya dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Teman-teman sekalian, ada sebuah cerita begini. Ada seseorang yang hobinya terlambat gitu ya. Katakanlah nama itu Asep. Kemudian ada Jono ngajak Asep ini, "Sep, besok kita rapat jam 7 pagi ya." Kemudian Asep ini menanggapi, "Ya, saya akan datang." "Kau yakin ingat waktunya?" kata si Jono. "Jam 7 pagi saya datang pasti," kata si Asep. Keesokan harinya, jam 7 lebih 15 menit datang, siap dengan berbagai alasan. "Mohon maaf ya, motorku ngadat sewaktu aku mau berangkat tadi, sorry ya." Hal yang sama terjadi pada minggu berikut. Alasannya, "Sorry, aku ngantar teman kuliah dulu, dia ada ujian," dan lain sebagainya. Minggu berikutnya, ia datang tepat jam 7 lebih 10 menit dengan alasan, "Maafkan gue ya, ketiduran, malamnya ada tugas lembur." Begitu seterusnya, mulai dari alasan mandi, antar teman, ban bocor, nyetrika baju, kunci motor hilang, sampai celana dalam yang masih terendam, itu jadi alasan. Masya Allah. Teman-teman sekalian, si Asep ini mengira dunia di luar dirinya lah yang membuatnya demikian. Ia tidak dengan sadar mencoba datang terlambat, tetapi dalam bawah sadarnya ia menyimpan program yang mengatakan kau selalu terlambat. Dan program itulah yang mengatur hidupnya. Ini ada catatan dari penulis Samuel Smile. Taburkanlah suatu pikiran, maka kamu akan menuai perbuatan. Taburkanlah suatu perbuatan, maka kamu akan menuai kebiasaan. Taburkanlah suatu kebiasaan, maka kamu akan menuai karakter. Ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan kamu bisa memahami dengan baik makna dari kata-kata itu ya. Kebiasaan itu akan melahirkan karakter. So, berhati-hatilah dengan kebiasaan kamu. Memang pada awalnya hanyalah perbuatan sepele, tetapi jika perbuatan itu diulang-ulang, maka ia akan menjelma menjadi kebiasaan. Syukur kalau perbuatan itu baik, tapi kalau jelek bisa berabe, betul gak? Nah, teman-teman sekalian, di episode pertama ini itu yang bisa saya sampaikan. Dan di episode selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan, yaitu membahas terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi kebiasaan, agar kita semua semakin paham bagaimana sih kita bisa merubah kebiasaan buruk yang kita miliki saat ini menjadi kebiasaan yang baik. Maka dari itu saksikan podcast episode keduanya. Saya Gumilang Agung, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.